Buya, saya juga penasaran Buya, saya boleh giliran saya juga bertanya nih Buya. Silakan. Tadi mendengar dari tausiah Buya mengenai kesombongan tadi, related dengan mungkin kita nih teman-teman dari kajian musyawarah, atau juga mungkin kita juga yang pekerja seni yang mungkin sudah terbiasa berada di depan layar. Bisa dibilang berada di depan layar atau dilihat media adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan gitu. Nah, yang menjadi masalah adalah kadang-kadang pada saat kita mungkin melakukan sebuah amal soleh gitu, keberadaan media itu selalu berada di sekitar kita gitu. Memang ada niatan untuk bersyiar, tapi di dalam hati ini kita takut bergeser ya gitu. Bergeser entah itu ke kesombongan, entah itu ujub atau riya gitu, yang itu gesernya kadang kita nggak terasa gitu, nggak terasa, halus sekali gitu. Tiba-tiba ada perasaan kita, misalnya kita menyumbang dengan nominal yang lebih besar, ada perasaan kepengen orang tahu gitu, misalnya ada sedikit seperti itu gitu. Nah, kehalusan ini nih, ketika kita ingat, kita istighfar lagi misalnya. Cuma kira-kira amalan apa yang mesti kita lakukan Buya? Karena mungkin udah seperti kebiasaan gitu Buya. Kita tuh berada di media itu seperti sesuatu yang biasa, dan ibaratnya dengan followers yang banyak kita berharap memiliki influence positif dengan apa yang dilakukan. Cuma ya itu tadi, ketakutan untuk hati jadi nggak stabil gitu Bu ya. Ini apa yang mesti kita lakukan Bu ya? Baik, ketahuilah bahwa yang harus disadari oleh seseorang di dalam melakukan kebaikan, bahwa di saat dia melakukan kebaikan, itu kita harus sadar dan tahu bahwasanya akan ada godaan. Satu hal yang menjadikan kita itu istimewa itu apa? Yang menjadikan kita istimewa adalah karena di dalam diri kita ada hawa nafsu yang senang sanjungan, senang ini. Di mana istimewanya? Yaitu di saat kita bisa memerangi tersebut. Kalau sudah diciptakan oleh Allah nggak punya hawa nafsu, nggak ada perjuangan di situ, nggak ada namanya jihad. Dan memang seperti itu manusia. Anda manusia murni normal, tentu ada godaan itu. Jadi jangan dianggap semakin orang itu besar, semakin gede godaannya. Kalau orang punya uang sedikit, mungkin iming-imingnya hanya belanja di samping. Tapi kalau sudah gede harus pergi ke Singapura sama Australia, kan begitu. Jadi semakin gede, semakin terkenal, setannya gede. Ustadz kecil, setannya kecil. Kalau Anda followernya hanya sedikit atau subscribernya hanya sedikit, ya mungkin ya mau sombong ya modalnya cuman itu. Tapi kalau sudah gede, nah, makanya kemenangan Anda adalah di saat Anda perangi itu semuanya. Nah itu baru istimewa. Kalau tidak ada tantangan, nggak akan naik pangkat dong. Uji dulu. Makanya kemasyhuran yang Allah berikan kepada Anda, ketenaran dan segalanya, kelebihan, kemudahan, itu tantangan. Makanya tadi kami sampaikan, kalau ternyata menggeser Anda jadi sombong, Anda gagal. Tapi kalau ternyata dengan itu semua Anda merenung, ini semua dari Allah dan tidak akan ada gunanya kalau tidak aku gunakan untuk kebaikan terus. Tapi kan hawa nafsu saya sama setan selalu ngajak yang jelek. Iya memang harus begitu, justru kita gencat lagi, pahala lagi saya. Seperti itu. Jadi semakin besar godaannya, semakin besar kita pahalanya. Makanya seorang, kalau ada orang menjauhi minuman keras di saat dia lagi sehat, kemudian dia lagi berjayanya, beli juga bisa, itu istimewa. Tapi kalau meninggalkan minuman keras karena sudah divonis sama dokter paru-parumu hancur, ya lumayan masih bagus, tapi kelasnya. Makanya kalau sudah seorang diberi kelebihan kemampuan, kok ternyata dia bisa menahan, dia bisa membalas. Makanya orang sabar, dia membalas bisa, tapi dia tahan. Anda dan sahabat-sahabat dan yang lainnya, di dalam kemasyhurannya, mungkin ya follower tadi, kemudian juga subscriber dan lainnya, itu adalah tantangan, tangga, Anda lewati saja dengan Allah. Terus berjalan. Anda sekarang di wilayah dakwah sudah. Sanjungan ya, sesaat saya sedang dengan sanjungan, tapi saya tidak boleh puas dengan sanjungan ini. Saya mencari ridha Allah terus. Biarkan orang menyanjung. Bagaimana tidak sanjung dan tidak digemari, karena Anda di wilayah yang bakal mengundang penggemar kok. Kalau Anda tidak ingin terkenal, kalau Anda tidak ingin
Kalau Anda pengen bebas dari tantangan tadi, Anda sembunyi saja nanti di dapur ibunda Anda atau orang tua kita, beres. Tapi selagi Anda di tempat ini, memang ini tempat istimewa. Di bawah, di balik kemasyhuran, ini besar wilayah, mimbar. Mimbar ini kan tempatnya tinggi begini ini. Untuk dilihat sama orang. Untuk apa? Untuk menyampaikan kebenaran. Maka sebetulnya profesi yang selama ini ditekuni oleh teman-teman Hijrah Fest dari kaum teman-teman artis, itu sama dengan mimbar itu. Mimbar itu bikin sombong. Kalau sudah duduk di sini kan kayak ustadz kan ya, ustadz semuanya murid. Iya kalau baik hati bodoh semuanya kan gitu. Sama kemasyhuran juga begitu. Kalau masalah apa yang Anda tanyakan berarti itu iman. Merasa tergoda Buya, merasa bergeser. Iya dong, masa sudah merasa kayak nabi, nggak bisa. Geser, kembalikan lagi, geser, kembalikan lagi, geser, kembalikan lagi. Itu jihad. Pahalanya gede ya di saat seperti itu. Semoga kita semua selamat dan lolos dalam ujian. Terus berkarya, berkarir, dan sukses, mulia, harus seperti itu. Kalau ada godaan, tentu ada. Kalau tidak ada godaan, nanti di surga nggak ada godaan lagi. Allah.